Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya Tika Febrielstiani dari SMP Negeri 1 Parung. Saya Devia Permatasari dari SMA Negeri 1 Tajur Malang. Dan saya Winda Setiawati dari SMA Negeri 1 Parung. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Bu Devia. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik, Bu Devia gimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Nah, baik, sebelum Ibu memulai proses coaching nanti dengan coach Ibu, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat ya Bu ya, yang akan melihat proses kegiatan coaching Ibu bersama coach Ibu. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam kegiatan coaching Ibu. Nah, nanti dalam proses percakapan coaching, saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Ada 3 situ prinsip coachingnya. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Selama proses melakukan coaching, Ibu juga menerapkan alur tirta, Bu. Jadi di sini alur tirta itu tujuannya nanti apa sih yang ingin Ibu capai dari kegiatan coaching tersebut, terus identifikasi permasalahannya, nanti di situ Ibu mengajukan pertanyaan berbobotnya kepada coach Ibu, kemudian rencana, jadi rencana apa aja terkait permasalahan tersebut yang akan Ibu lakukan, kemudian tanggung jawabnya. Nah, tadi itu rubrik penilaian ya Bu, yang akan saya jadikan acuan selama saya menjadi observer dalam proses coaching Ibu dengan coachingnya. Paham Ibu sampai sini? Insya Allah paham Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke proses coaching Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kegiatan coaching Ibu nanti? Baik Bu, jadi saya berencana kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2 Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Baik, dari 2 kompetensi ini, Ibu kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian sebagai kunci saya agar dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang coach saya temui. Baik, luar biasa ya Bu ya, memang betul dengan mendengarkan aktif ini itu kunci biar coach atau seorang coaching atau Bu Winda nanti dapat menggali hal dari seorang coachingnya Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Ya, jadi indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya ingin menerapkan alur tirta secara runtut dan sistematis. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya agar dia dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi tersebut. Baik, itu indikator keberhasilannya ya Bu Win ya. Iya. Tadi kegiatan coachingnya tersampaikan menggunakan alur tirta yang begitu ya Bu ya. Kemudian solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga dapat tercapai pada proses percakapan coaching nanti ya Bu ya. Amin. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan proses coaching kepada coach Ibu? Ya, kebetulan saya sudah janjian dengan coach saya. Insya Allah setelah percakapan praobservasi ini, saya akan langsung melakukan coaching bersama coach saya. Oke Bu, semoga terlaksana ya Bu ya nanti kegiatan proses coachingnya dengan baik ya Bu. Kan nanti kita ada ke percakapan pasca observasi lagi nih Bu. Kapan nih kira-kira kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu? Ya, jadi setelah ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama coach,
1 jam ke depan ya Bu, setelah saya melakukan coaching, saya akan bertemu kembali dengan Bu Devia untuk melakukan percakapan pasca observasi. Baik. Nanti saat kegiatan coaching saya ikut melihat ya Bu ya? Ya, Ikut silakan Bu mengamati. Devia. Nah, hanya itu yang saya tanyakan ke Ibu. Selebihnya setelah ini silakan Ibu bisa memulai kegiatan coaching Ibu dengan Coace. Saya berharap kegiatan coaching Ibu dapat berjalan dengan lancar dan coachingnya dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Sudah siap Ibu untuk melakukan kegiatan coachingnya? Iya, insya Allah saya siap. Oke Ibu, silakan dimulai dengan coachingnya ya Ibu ya. Iya, Terima kasih Bu Iya, Indah. terima kasih kembali Bu Devia. Assalamualaikum Bu Win. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Iya, selamat siang. Siang Bu. Gimana nih kabarnya Bu Tika? Alhamdulillah sehat Bu Indah. Bu Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sesuai dengan rencana kita ya Bu Tika, pada siang hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu Tika sudah bersedia datang dan akan melakukan proses coaching bersama saya. Saya yang berterima kasih juga ya Bu Indah mohon tuntunannya. Ya, sama-sama. Nah, Bu Tika, kita langsung aja nih. Saya ingin mendengar keresahan dari Bu Tika sendiri itu apa sih yang sedang Bu Tika rasakan? Baik, jadi saya itu agak bingung ya Bu Indah, maksudnya dalam hal menghadapi situasi kelas yang dimana anak-anaknya itu kurang fokus, motivasinya rendah gitu, kemudian interaksi belajarnya juga ya gitu-gitu aja gitu Bu Indah. Ya, jadi keresahan yang sedang Bu Tika alami adalah ketidakfokusan murid-murid, kemudian mereka juga kurang interaktif seperti itu ya Bu Tika. Nah, kira-kira dari kegiatan coaching kita nih hari ini, tujuan apa sih yang ingin Bu Tika capai? Ya saya inginnya sih saya mendapatkan strategi baru seperti itu ya Bu Indah ya. Saya ingin motivasi murid-murid saya itu meningkat gitu, kemudian interaksi mereka di kelas itu baik gitu dan mereka tuh bersemangat gitu dalam belajar gitu. Ya, jadi tujuan Bu Tika itu menginginkan menemukan suatu strategi baru untuk meningkatkan motivasi belajar murid, kemudian mereka juga bisa lebih interaktif pada saat proses pembelajaran yang Bu Tika berikan, seperti itu ya. Oke, nah kira-kira nih ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan dari yang Bu Tika inginkan tadi apa ya? Saya menjadi tolak ukur keberhasilan itu saya melihat murid saya sudah lebih memiliki kesadaran untuk belajar itu hal yang menyenangkan gitu, sehingga motivasi mereka itu terbangun dengan baik, kemudian dibuktikan dengan proses belajar mereka yang interaktif dan yang pastinya berpengaruh kepada hasil belajar yang lebih baik. Oke, luar biasa ya Bu Tika. Jadi tolak ukurnya Bu Tika menginginkan kalau murid itu memiliki sebuah kesadaran yang tinggi pada saat mereka tuh mengikuti kegiatan belajar, mereka merasa senang, kemudian lebih interaktif, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada proses hasil belajar mereka ya, seperti itu ya Bu Tika. Iya, betul. Nah, luar biasa sekali. Jadi untuk ukuran keberhasilan tadi, kira-kira nih hal apa saja yang Bu Tika siapkan? Baik, mungkin ini kan karena mungkin masih awal tahun pembelajaran ya Bu Indah gitu, jadi mungkin saya masih banyak harus membenahi atau melengkapi seperti strategi-strategi pembelajaran, metode-metode pembelajaran gitu. Kebetulan kan saya naik tingkat juga ke kelas 8 nih mengajarnya, jadi saya udah bisa punya perbandingan nih, yang kemarin mereka di kelas 7 bagaimana, kemudian kelas 8 kalau saya punya hal yang baru gitu yang bisa saya terapkan, kan peluang saya dapat melihat perubahannya itu lebih besar. Luar biasa ya. Jadi kebetulan si murid ini Bu Tika sudah membersamainya pada tingkat sebelumnya dan sekarang
Tika ikut naik kelas gitu ya. Iya. Nah, jadi Bu Tika menginginkan atau hal-hal yang harus Bu Tika siapkan adalah strategi atau metode pembelajaran yang baru dengan harapan tadi keinginan atau tujuan Bu Tika itu bisa terrealisasi dengan baik seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira nih pastinya dong ketika Bu Tika untuk merealisasikan tujuan tersebut, Bu Tika tidak sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Kira-kira Bu Tika membutuhkan dukungan dari pihak mana saja, Bu? Dalam hal proses pembelajaran itu kan kita pasti juga butuh kolaborasi dari banyak pihak ya Bu Winda, karena perubahan itu kan tidak berdiri hanya saat pelajaran saya gitu, pasti harus dibentuk dari keseharian mereka menjadi karakter. Jadi mungkin saya juga membutuhkan dukungan wali kelas untuk memberikan motivasi, kemudian berkolaborasi juga dengan guru mata pelajaran lain gitu dalam hal meneguhkan keyakinan kelas gitu. Oke, jadi Bu Tika ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, misalnya wali kelas, karena untuk membentuk dan juga menguatkan karakter mereka ya, serta Bu Tika juga menginginkan adanya kolaborasi dengan guru mata pelajaran pada saat merealisasikan keyakinan kelas tersebut. Luar biasa ya Bu Tika. Selain itu nih, Bu Tika pada saat sekarang merasa berada di skala berapa nih untuk merealisasikan keinginan Bu Tika tersebut? Mungkin saya berada di skala 6 ya Bu Winda. Iya. Skala 6 saat ini, dan insya Allah pada saat selesai proses coaching Bu Tika menginginkan berada di skala berapa nanti? Mungkin naik 2 level ya Bu Winda, di skala 8 deh. Setidaknya ada peningkatan. Ya, jadi awalnya Bu Tika sekarang merasa di posisi 6, nantinya akan ada peningkatan 2 poin ya, jadi menjadi skala 8. Nah, selanjutnya kira-kira nih kekuatan yang Bu Tika miliki saat ini apa ya untuk mencapai keberhasilan tadi? Kekuatan yang saya miliki mungkin yang pertama pengalaman ya Bu Winda. Jadi saya punya gambaran juga nih bagaimana kan karakteristik anak berbeda-beda ya gitu dalam hal menyikapi sikap muda yang berbeda-beda gitu. Mungkin saya yang pertama memiliki pengalaman, kemudian yang kedua kan saya juga baru ini mendengar nih tentang metode baru Bu Winda, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin memang masih perlu belajar, tapi setidaknya sambil belajar sambil diterapkan seperti itu. Oke, jadi karena tadi Bu Tika pernah membersamai anak-anak yang di tingkat sebelumnya dan kebetulan sekarang memiliki kesempatan bersama dengan mereka sambil menerapkan tadi ya metode pembelajaran berdiferensiasi, jadi Bu Tika juga bisa menggunakan berdiferensiasi tersebut pada saat untuk merealisasikan keinginan Bu Tika tersebut. Oke, kemudian kira-kira nih kemungkinan yang akan Bu Tika ambil dalam hal merealisasikan tujuan tersebut apa Bu? Kita mungkin sesuai dengan sistematika tupoksi kita ya Bu Winda sebagai guru. Jadi sebelum eksekusi di kelas tuh kita membuat perencanaan dulu yang lebih matang gitu. Mungkin saya bisa memulainya dengan berkolaborasi juga dengan teman lain dalam hal menyusun modul ajar berdiferensiasi seperti itu, bagaimana teknisnya, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajarannya dan bagaimana evaluasinya seperti itu. Luar biasa ya, jadi Bu Tika ini kemungkinan terbesarnya akan melakukan penyusunan modul ajar berdiferensiasi serta berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu, di mana sistematisnya itu dimulai dari perencanaan modul ajar, kemudian nanti pada saat pelaksanaan modul ajar berdiferensiasi sampai dengan teknik evaluasi. Nah, selanjutnya kira-kira nih pada saat Ibu fix untuk memilih penyusunan modul ajar sampai dengan evaluasi, kira-kira ada nggak Bu hambatan untuk merealisasikan hal tersebut? Kalau hambatan pasti ada ya Bu Winda, kan ini
baru mau mencoba ya gitu, jadi masih meraba-raba juga, terus masih ada kekhawatiran juga sih, kira-kira betul nggak ya gitu implementasinya, terus apakah murid saya juga bisa bersinergi gitu dalam proses pembelajaran, mungkin itu yang saya rasa jadi hambatan Iya. saat ini. Jadi hambatannya itu justru Bu Tika merasa khawatir nih, kira-kira apa yang Bu Tika sudah susun untuk menerapkan modul ajar berdiferensiasi sudah benar atau belum. Nah kemudian selain itu Bu Tika juga merasa ada hambatan, murid nanti bisa bersinergi nggak ya dengan modul ajar yang Bu Tika terapkan. Nah baik Bu Tika, jadi untuk mengatasi hambatan tersebut Bu Tika akan melakukan apa? Untuk menyikapi hambatan tersebut, mungkin yang pertama muncul dari dalam diri sendiri ya Bu Linda gitu. Jadi kita keyakinan dulu nih untuk kita bisa menerapkan apa yang sudah kita rencanakan gitu, dari modul pembelajaran berdiferensiasi sampai akhirnya kita mampu menjalankan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu. Kemudian mungkin solusi lain, saya banyak ini mungkin ya bertukar pikiran dengan guru-guru yang sudah lebih senior, mungkin guru penggerak di sekolah saya yang sudah mungkin lebih dulu menjalankan strategi itu. Ya, jadi yang pertama Bu Tika akan memulai pada diri sendiri ya, untuk tetap berkomitmen dalam proses penyusunan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi modul ajar berdiferensiasi yang sudah Bu Tika susun. Selain itu Bu Tika juga akan banyak bertanya ya dengan rekan sejawat, terutama guru penggerak yang terdapat di satuan pendidikan Bu Tika bertugas. Luar biasa ya, jadi Bu Tika sudah menemukan nih bagaimana sih untuk meminimalisir hambatan yang tadi Bu Tika sudah sebutkan. Oke Bu Tika, jadi sekarang kita memasuki tahapan terakhir nih dari proses coaching kita. Tadi Bu Tika di awalnya merasakan suatu keresahan, kemudian Bu Tika perlahan mampu menemukan sendiri nih solusinya seperti apa, kemudian untuk meminimalisir hambatan tersebut seperti apa. Nah kemudian nih kira-kira nih kapan Bu Tika akan memberikan waktu atau bersama saya seperti ini melakukan proses coaching di mana kita untuk melihat atau berefleksi. Oke, untuk refleksinya ya Bu Linda ya, dari tercapaian ini yang mungkin 1 bulan kali ya Bu Linda gitu, karena kan ini tahun ajaran baru ya, kita penyesuaian dulu di awal tahun, kemudian rangkaian proses awal pembelajaran juga dilaksanakan. Nah, nanti mungkin 1 bulan insya Allah sudah kita bisa berefleksi dari penerapan strategi yang tadi. Baik, jadi 1 bulan dari sekarang, karena memang kebetulan baru mulai ajaran baru ya Bu Tika, insya Allah kita akan melanjutkan proses refleksi dari kegiatan coaching kita hari ini. Baik Bu Tika, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya, dan semoga bermanfaat, semoga apa yang sudah Bu Tika rencanakan bisa terrealisasi. Sama-sama Bu Linda, terima kasih juga Bu Linda atas arahan, tuntunannya, sehingga saya bisa tahu ya ternyata saya punya hal ini ya gitu, untuk dijadikan strategi ke depannya untuk lebih baik. Terima kasih Bu Linda. Iya, sama-sama Bu Tika, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Winda. Iya, waalaikumsalam Bu Devia. Kita ketemu lagi ya di Bu Win ya dalam kegiatan pasca observasi setelah Bu Winda melakukan kegiatan coaching dengan coach Ibu tadi ya. Nah, setelah saya mengobservasi tadi kegiatan coaching Ibu dengan coach Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Winda. Boleh ya? Boleh Bu. Baik. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bu Winda menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Jadi untuk proses coaching yang tadi saya sudah lakukan bersama coach saya, menurut saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Selain itu, saya juga sudah mengimplementasikan kompetensi inti dengan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya.
Baik Ibu. Nah di sini kan saya juga mengamati ya Bu ya kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan coach Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatannya Bu Winda? Bangga Bu Devia. Saya mengamati tadi di kegiatan coaching tadi saat melakukan proses coaching Ibu dengan coach Ibu, Bu Winda sudah melakukan prinsip coaching tadi yang Bu Winda juga nilai. Bu Winda sudah melakukan proses kemitraan, terus sudah melakukan proses berpikir kreatif Ibu, terus sudah memaksimalkan potensi coach Ibu. Juga dalam hal kompetensi coaching, Bu Winda sudah mampu menunjukkan kompetensi mendengarkan aktif, sebagaimana merujuk kepada kompetensi spesifik yang ingin Bu Winda kembangkan kan tadi, dan mengajukan pertanyaan berbobot yaitu sudah sesuai malah lebih tinggi dari standarnya yang kita rujuk ya Bu Winda. Serta Bu Winda juga sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot dengan sistematika alur tinta tadi ya. Juga bagus tadi proses kegiatan coaching Bu Win. Saya lihat juga Bu Winda sudah memberikan penguatan kepada coach Ibu untuk menggali ide-ide dari coach Ibu itu ya. Bagaimana pendapat Bu Winda mendengar hal tersebut? Menurut saya sudah sesuai ya Bu dengan catatan selama observasi yang sudah Bu Devia lakukan dalam proses coaching saya bersama coach. Memang benar tadi saya sudah menerapkannya sesuai dengan alur TRK. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, saya melanjutkan pengamatan saya tadi ya Bu ya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa nih Bu Winda kembangkan nih. Misalnya tadi saat coaching menyampaikan informasi, Bu Winda lebih bisa mempraktekkan teknik stop. Dimana dengan teknik stop itu, coachingnya menjadi lebih rileks lagi dalam menyampaikan permasalahannya begitu. Nah, saya juga mengamati Bu Winda ini masih kurang dalam kehadiran penuh. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya Bu Winda dapat lebih memaksimalkan potensi coachingnya. Tadi dengan Bu Winda membuat rileks coachingnya tersebut. Bagaimana pendapat Bu Winda mendengar penjelasan saya? Saya setuju, mungkin untuk kegiatan coaching selanjutnya saya bisa memaksimalkan kehadiran penuh dengan membuat coaching saya lebih rileks. Salah satunya saya akan menerapkan teknik stop tadi. Baik Bu Winda. Nah dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan Bu Winda melakukan hal apa nih untuk meningkatkan performa di area yang kurang tadi saya sebutkan? Iya, terima kasih Bu Devia. Mungkin pada kegiatan coaching selanjutnya saya akan mencoba menerapkan teknik stop tersebut kepada coach saya dengan harapan bisa mencairkan suasana, membuat coach saya lebih rileks sehingga dia lebih mampu mengungkapkan ide-ide kreatif dia untuk menjadikan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi tersebut. Dan juga saya itu supaya tidak mudah terdistrak selama proses coaching nanti. Semoga berjalan dengan baik di kegiatan coaching berikutnya. Begitu ya Bu Winda ya? Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Devia. Ya, sebagai penutup nih Bu Win, menurut Bu Winda sendiri dalam kegiatan tadi kan ada observasi, kemudian Bu Winda melakukan kegiatan coaching, selanjutnya kita terakhir ini melakukan kegiatan pasca observasi. Apa yang Bu Winda dapat? Saya mendapat banyak umpan balik positif dari Bu Devia selama menjadi observer saya, di mana ketika saya sudah berhasil menerapkan proses coaching saya dengan baik, namun untuk kedepannya saya tetap harus meningkatkan dan berpegang teguh pada paradigma coaching ini. Salah satunya saya harus lebih memaksimalkan kehadiran penuh saya terhadap coaching sehingga apa yang saya inginkan atau saya gali dari coaching saya bisa lebih maksimal dari coaching hari ini. Baik Bu Winda, terima kasih banyak Bu Winda dalam kegiatan pasca observasi ini ya. Semoga dengan adanya kegiatan ini Bu Winda tadi bisa lebih baik lagi dalam kegiatan coaching kedua begitu ya Bu Winda ya. Amin. Terima kasih Bu Devia. Sama-sama Bu Winda. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami bertiga telah selesai melaksanakan demonstrasi kontekstual pada tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak